Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan materi kami yaitu laporan tata kelola bank. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Novia Dwi Lutfia, yang kedua ada Reski Imam Melati, dan yang ketiga ada saya sendiri Dista Veronica. Pertama yang akan menjelaskan yaitu saya sendiri, kedua nanti ada Reski Imam Melati, dan yang ketiga nanti ada Novia Dwi Lutfia. Tata kelola bank yang baik adalah suatu cara pengelolaan bank dengan menggunakan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntability, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, atau yang disebut juga dengan good corporate governance. Pelaksanaan good corporate governance merupakan unsur penting industri perbankan, mengingat resiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Sehubungan dengan berlakunya peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bagi bank umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, maka Bank Mayapada telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dengan berdasarkan kehati-hatian serta manajemen yang sehat. Pelaksanaan good corporate governance pada Bank Mayapada berlandaskan pada 5 prinsip, yaitu yang pertama transparansi. Transparansi adalah pengelolaan perusahaan secara transparan kepada semua stakeholder atau orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas perusahaan. Yang kedua yaitu akuntability. Akuntability adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan AMDAL. Yang keempat yaitu ada independensi. Independensi adalah berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat atau saling menguntungkan. Yang kelima yaitu ada kewajaran. Kewajaran adalah kesetaraan yang adil dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap semua stakeholder dengan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Perkenalkan, nama saya Reski Imam Melati dengan NIM 1805510200. Di sini saya akan melanjutkan rekan saya untuk menjelaskan materi tentang tata kelola bank. Selanjutnya adalah Bank Mayapada dalam pengungkapan pelaksanaan GCG meliputi 7 aspek, yaitu 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Meliputi tugas dan tanggung jawab komisaris, yaitu 1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada direksi. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab direksi, yaitu 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan bank. 2. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dan yang ketiga, direksi telah membentuk SKMR dan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. Yang keempat, direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKY, auditor eksternal, dan hasil pengawasan otoritas jasa keuangan atau pengawasan otoritas lain. Yang kedua, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit. Anggota komite audit terdiri dari 3 orang. 1 orang ketua yang berasal dari seorang komisaris independen. 1 orang adalah pihak independen yang ahli di bidang manajemen risiko dan perbankan, dan 1 orang lagi adalah pihak independen yang ahli di bidang audit. Tugasnya adalah pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecakupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelapor keuangan. Yang kedua, memberikan rekomendasi
menunjukkan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. Yang ketiga, melakukan review terhadap pelaksanaan tugas KAI. Nama saya Novia Dwi Lutfiana, NIM 1805510198. Di sini saya akan melanjutkan rekan saya. 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. 1. Fungsi kepatuhan. Dalam rangka mengimplementasikan komitmen tersebut, adanya fungsi kepatuhan yang bersifat permanen, merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan resiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan. 2. Fungsi audit intern. Fungsi audit intern telah diterapkan secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan bank. Penerapan fungsi audit berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas jasa keuangan dan penugasan direktur kepatuhan dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern di bank umum. 3. Fungsi audit ekstern. Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit ekstern sesuai 1. Dengan peraturan otoritas jasa keuangan yang meliputi laporan keuangan bank telah diaudit oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama. 2. Akuntan publik yang ditunjuk oleh bank untuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit. 3. Sesuai keputusan RUPS tahunan, penunjukan kantor akuntan publik dan penentuan biaya oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi komitmen audit. 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. Penerapan manajemen risiko bank mencakup A. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. B. Kecukupan kebijaksanaan, prosedur dan penetapan limit. C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. D. Sistem pengendalian internal. Resiko-resiko dikelola terdiri dari 8 jenis resiko, yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik, dan resiko kepatuhan. 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat penyediaan dana. Penyediaan dalam jumlah besar dan kepada pihak terkait selalu berpedoman pada ketentuan otoritas jasa keuangan tentang batas maksimum pemberian kredit atau disingkat BMPK. 6. Rencana strategis bank dibedakan menjadi 2, yaitu jangka panjang dan jangka menengah dan pendek. 7. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan dan risiko kepatuhan. 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat penyediaan dana. Penyediaan dalam jumlah besar dan kepada pihak terkait selalu berpedoman pada ketentuan otoritas jasa keuangan tentang batas maksimum pemberian kredit atau disingkat BMPK. 6. Rencana strategis bank dibedakan menjadi 2, yaitu
jangka panjang dan jangka menengah dan pendek. 7. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.